Ini mumpung koneksi dengan Pak Wamen baik, Pak Wamen sedang berada di Surabaya. Pak Wamen silakan dilanjutkan Pak Wamen. Ini berkaitan mengenai edukasi juga kepada masyarakat. Silakan Pak Wamen. Mohon maaf, sekarang lebih jelas ya suaranya? Lebih jelas dan lebih gamblang Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi gini, Pak, tadi saya mungkin masuk ke dalam definisi dulu yang menurut undang-undang ya, bahwa binary option itu ilegal karena menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang 3 tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi. Ya, itu di situ disebutkan mekanisme transaksinya itu kan jelas ya. Kalau binary option ini tidak sesuai dengan itu. Berbeda dengan opsi atas kontrak berjangka. Karena binary option itu lebih budi. Nah, itu mungkin saya garis bawahi. Jadi dari situnya dulu, ya, dari dasar hukumnya saja sudah menyalahi. Ya. Nah, kenapa? Karena memang judi juga dilarang, kan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan di 303 KUHP. Itu satu. Lalu kedua, kami juga ingin menyampaikan, kenapa itu dilarang? Karena tidak ada underlying asetnya. Nah, ini penting. Ketika suatu barang atau komoditi atau apapun namanya tidak ada underlying asetnya, ya tidak bisa ilegal, dan itu sudah diberitahu oleh Bapepti. Bapepti itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan. Ya, dan itu kami terus melakukan sosialisasi dan terus menerus melakukan juga literasi khususnya soal komoditi dan juga digital kepada masyarakat, termasuk juga hal seperti ini yang memang kadang-kadang memakan banyak korban. Kami juga ingin memastikan juga memberikan literasi juga kepada publik bahwa hal seperti ini jangan didekati, bahkan jangan sampai ada ketertarikan untuk bisa masuk ke dalam situ, untuk join ke dalam situ. Kita mesti lihat juga kenapa gini, karena memang edukasi dan literasi itu penting. Dan terbukti juga kami juga sudah melakukan pemblokiran. Ya, kami berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi dan juga dengan teman-teman di Kementerian Kominfo ya, untuk memastikan bahwa yang begini-begini itu kita cabut ya. Situsnya kita blok ya. Bahkan mungkin saya ingin sebutkan ya, dari sekitar ada berapa banyak itu yang sudah diblok ya, yang sudah itu dari 1222 lebih itu sudah hal-hal yang seperti ini ya, terkait dengan penipuan atau mekanisme yang mirip dengan judi online ini sudah diblokir ya. Nah, tentu ini salah satu cara. Tetapi kami juga ingin melakukan mekanisme pencegahan. Nah, pencegahan ini saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Bang Alfred Mas Hakim ya, bahwa ini penting. Kenapa? Karena memang ini juga ujung-ujungnya ingin menggait masyarakat juga, jangan sampai mereka termakan dengan tipuan seperti ini atau mungkin hal-hal yang sifatnya merugikan. Dan juga kita juga harus melihat ya, jangan sampai juga ada pihak-pihak yang dengan sengaja ya mungkin ada motif-motif tertentu mengajak orang lain juga untuk ikutan di sini. Nah, ini juga penting ya. Kenapa? Karena kita juga ingin memastikan ya, jangan sampai misalnya tergiur oleh salah satu public figure atau mungkin orang siapapun ya yang memang diajak, yang memang dengan sengaja ya ada motif-motif tertentu dengan dasar penipuan dan segala macam, itu mengajak orang untuk masuk di skema seperti ini. Nah, saya pikir ini yang kita galakan dan ini yang kita terus lakukan ya, di bawah Bapepti dan Perdagangan itu komit dan juga konsisten. Nah, juga kami menerima pengaduan. Nah, kami silakan. Jadi kalau misalnya Pak Maru tadi menjadi korban ya, kita turut prihatin Pak. Tapi silakan coba adukan kepada kami ya, selain kepada aparat penegak hukum kepolisian, tetapi kan di Bapepti juga bisa menerima dan follow up, karena kami juga ada Biro Perencanaan Perundang-undangan Peraturan dan juga Penindakan yang juga kita bisa memberikan rekomendasi kepada unit-unit juga di kami yang lain di Kementerian Perdagangan seperti tertib niaga untuk memastikan hal-hal seperti ini tuh ditindak gitu. Dan tentunya kami bekerja sama dengan aparat kepolisian. Nah, cuman esensi dari semua ini adalah yang ingin saya sampaikan, bahwa yang paling penting adalah sekarang itu bagaimana kita bisa mencegah jangan sampai ada lagi ya korban-korban seperti Pak Maruf ya, dan juga tentu yang lainnya yang mungkin sekarang juga mungkin belum berkesempatan untuk bisa menyuarakan. Nah, yang seperti ini suarakanlah ya, adukanlah kepada kami di Kementerian Perdagangan melalui Bapepti dan juga kepada aparat penegak hukum di melalui forum ini. Kami juga bisa berkesempatan untuk juga memberikan penjelasan terkait dengan skema-skema yang menurut saya ini sangat merugikan dan juga melanggar hukum karena ilegal. Seperti itu mungkin. Iya. Pak Wamen, tentu kita masyarakat awam ingin tahu bagaimana mengecek legalitas dari usaha itu sendiri Pak Wamen. Nah, bagaimana masyarakat bisa mengakses mengetahui apakah perusahaan ataukah yang dijual ini legal ataukah ilegal, sehingga tidak lagi seperti yang dialami oleh Mas Maru mengatakan bahwa itu legal, ternyata ilegal Pak Wamen. Jadi memang kita itu di Bapepti kita punya hotline, kita punya semacam call center.
dan kita anytime ya silakan. Kalau memang ada yang kurang yakin dengan apa namanya entity atau mungkin apa namanya individu atau perorangan atau dalam bentuk apapun yang menawarkan seperti ini, datang aja kepada kami. Kami akan memberikan pelayanan, memberikan informasi secara komprehensif. Kenapa? Karena memang hal-hal yang seperti ini itu regulasinya itu di bawah Bapepti. Itu penting. Ya. Karena supaya masyarakat juga tahu dan juga mengetahui bahwa yang memang berhubungan dengan perdagangan komoditi, ya, termasuk nanti ke depannya, termasuk juga nanti kripto dan lain-lain ya, itu di bawah Kementerian Perdagangan melalui Bapepti. Nah, silakan datang kepada kami kalau kurang yakin. Memang di situ ada linknya. Nah, itu nanti mungkin bisa cek di website kami di Kementerian Perdagangan melalui Bapepti dan juga ada hotline-nya. Dan kalau memang apa namanya masih kerasa kurang yakin melalui website, datang saja ke kantor. Lihat, di situ kan ada biro untuk penindakan peraturan dan juga perundang-undangan yang memang melis mana-mana saja. Nah, kalau memang tidak ada di situ, ya saran kami dan tentu himbauan kami jangan masuk ke yang begitu-begitu, karena memang pertama dia sudah tidak terdaftar, dia juga ilegal, dan dia juga sudah pasti kalau tidak terdaftar dan ilegal sudah pasti dia akan nipu. Nah, merugikan masyarakat. Yang kayak gini-gini nih kita harus tindak, dan ini tentu ya forum yang baik untuk sekali lagi menyampaikan kepada publik masyarakat hati-hati, karena banyak sekali yang apa namanya mengatasnamakan investasi, perdagangan, pinjaman dan seterusnya yang ujung-ujungnya juga ngambilin duit masyarakat. Nah, ini yang kita sangat-sangat cemas dan kita khawatir dan kita harus tindak dan kita akan selalu tindak. Kenapa? Karena memang ujung-ujungnya kalau namanya penipuan, merugikan masyarakat, ngolek-ngolekin duit masyarakat, apalagi nggak jelas entitasnya seperti ini. Sekarang saya tanya, entitasnya apa ini? Binary option ini. Di mana nih orang-orang ini? Ya kan mereka berlindung atas nama perorangan-perorangan, memakai afiliator, itu memakai mungkin influencer-influencer, yang mungkin kadang-kadang afiliator atau influencer itu juga nggak tahu apa yang mereka lakukan, atau produk knowledge-nya juga mereka nggak tahu, mereka mendapatkan apa namanya sesuatu atau fee atau apapun skemanya diambil dari mungkin masyarakat atau mungkin skema yang lain ya. Tetapi saya pikir ini yang harus kita apa namanya luruskan kepada masyarakat. Makanya saya bersyukur ini dalam forum ini ada Pak Maru ya, ada Mas Hakim dan juga Bang Alfred dan juga Mbak Brintas ini juga bisa menyampaikan kepada publik, hati-hati datang ke Bapepti, mana nih listnya, ada misalnya si X, Y nawarin begini untung 20% atau 100% atau berapapun, karena kita lihat main option itu kan nebak-nebak, ya kan, betul tidak Pak Maruf? Itu kan kita lihat grafiknya di sekian, kita masuk segini, untung bisa 80%, kalau misalnya salah itu hilang 100%, judi itu, bahaya itu, menggiurkan, tetapi itu tidak betul, melanggar tadi 303 KUHP dan undang-undang tadi yang saya sebutkan mengenai perdagangan komoditi, dan itu semua sudah melanggar. Nah, saya pikir ini kita harus tindak dan tentunya kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum khususnya dengan kepolisian. Ya, Pak Maru dan Mas Hakim tentu ada yang ingin disampaikan kepada Pak Wamen usai jeda, tetapi sebelumnya Pak Wamen mudah-mudahan saja Kepala Bapeptinya yang sedang PLT itu mudah-mudahan ketika diakses oleh kami media juga merespon Pak. Kami sudah menyurati dan kami sudah me-WhatsApp tetapi di telepon pun tidak diangkat, itu sangat membuat kami sedih Pak. Padahal kami butuh penjelasan juga dari Kepala Bapepti. Kita jeda dulu pemirsa, usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami.